Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ata Naufal. Di video kali ini, Mama Ta mau buat roti isi pisang. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ata Naufal dan tekan loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk mixer adonannya, saya gunakan mixer MX700. Ini adalah maxi mixer dari Mito. Mixer ini super canggih dengan full metal gear system, bisa buat adonan apa aja. Tersedia 3 pilihan mata kocokan, bisa disesuaikan, bisa buat adonan roti, cookies, dan cake. Memiliki 6 pengaturan kecepatan. Kapasitas bowlnya ini besar, muat sampai 7 liter, terbuat dari stainless steel dan ada pegangannya. Siapkan wadah, masukkan 480 gram tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu pro tinggi. 60 gram gula pasir. 1 sendok teh ragi instan. 300 ml susu cair dingin. Karena saya mengaduk adonannya pakai mixer, saya gunakan susu cair yang dingin ya. Kemudian mixer adonan hingga setengah kalis. Saya pilih mata kocokannya yang buat adonan roti. Saya gunakan speed nomor 3. Setelah sekitar 3 menit di mixer, ini adonannya udah setengah kalis. Masukkan setengah sendok teh garam, 60 gram margarin. Kemudian ini lanjut di mixer hingga adonannya kalis elastis. Saya gunakan speed nomor 3 sekitar 15 menit. Setelah sekitar 15 menit di mixer, ini adonannya udah kalis. Lalu matikan mixernya. Untuk mengetahui adonannya udah kalis elastis, ambil sedikit adonan. Lebarkan adonan. Kalau adonannya udah nggak gampang robek dan udah transparan, ini tandanya adonannya udah kalis elastis. Nah, seperti ini. Ini udah cukup untuk di mixer. Kelihatan ini adonannya udah lembut dan lentur. Kemudian bulatkan adonan. Lalu letakkan kembali adonan ke dalam wadah. Lalu tutup adonan. Ini saya tutup menggunakan kain bersih, boleh juga menggunakan plastik wrap. Diamkan adonan sekitar 40 hingga 60 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonan, masak pisang. Sebelumnya pisangnya udah saya kupas dari kulitnya. Saya gunakan pisang barangan. Kalau mau pakai pisang jenis yang lain juga boleh, yang penting pisangnya pisang mateng ya. Nyalakan api sedang, lalu panaskan pan. Pan yang saya gunakan ini grill pan dari stand cookware, bisa buat manggang ikan, ayam, roti, dan lainnya. Terbuat dari German coating, bahannya tebal dan yang pastinya ini anti lengket ya. Panaskan 1 sendok makan margarin di dalam grill pan. Lalu masukkan pisang secukupnya.
Ini dimasak sampai pisangnya kuning kecoklatan. Untuk membolak-balik pisangnya, saya gunakan capitan dari stand cookware. Pegangannya ini terbuat dari stainless dan capitannya terbuat dari silikon. Ini bisa ditutup, jadi ini tuasnya tinggal ditarik aja. Silikon capitannya ini udah FDA approved, jadi aman untuk makanan ya. Setelah warnanya kuning kecoklatan, ini pisangnya udah mateng. Lalu angkat pisang dari pan. Kemudian lanjut masak sisa pisang. Nah, ini pisangnya udah selesai dimasak semua. Biarkan sebentar hingga pisangnya dingin dan ini siap untuk digunakan. Setelah sekitar 60 menit didiamkan, buka tutup adonan. Kelihatan ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Kempiskan adonan untuk memecah gelembung udara yang ada di dalam adonan. Uleni sebentar lalu bulatkan kembali adonan. Bulatkan adonan. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian sama rata. Ini saya bagi menjadi 15 bagian. Untuk satu bagian adonan, ini saya timbang beratnya sekitar 60 gram. Kalau adonannya mau dibuat lebih besar atau lebih kecil juga boleh, sesuai selera. Kemudian bulatkan adonan. Rounding hingga bentuknya mulus. Letakkan adonan yang telah dibulatkan secara berurutan dari yang pertama dibulatkan, karena nanti ini yang akan pertama kali diberi isian. Setelah adonan selesai dibulatkan semua, ini siap untuk diberi isian. Ambil satu adonan yang pertama dibulatkan tadi. Untuk adonan yang menunggu, ini ditutup dengan kain bersih supaya adonannya tetap lembab. Gilas adonan hingga bentuknya lonjong memanjang. Untuk lebar adonannya, ini sekitar seukuran pisang. Lalu letakkan pisang yang telah dimasak di atasnya. Kalau pisangnya terlalu panjang, potong sedikit ujungnya. Lalu letakkan coklat batang yang telah dipotong. Kalau mau diganti dengan selai coklat atau meses juga boleh. Lalu bungkus pisang. Rapatkan pinggirannya. Pastikan coklatnya ini udah terbungkus dengan rapat supaya nanti nggak bocor ketika dipanggang. Lalu beri guratan di bagian sisa bawah adonan. Ini digurat nggak sampai putus di ujung adonan. Lalu gulung adonan. Rapikan ujungnya hingga pisang dan coklatnya tertutup rapat. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Untuk menggilas adonannya, saya gunakan rolling pin dari stand cookware. Rolling pinnya ini terbuat dari silikon, desainnya cantik dan ini anti lengket ya. Ini saya letakkan adonannya di dalam paper cup. Kalau mau diletakkan langsung di atas loyang juga boleh. Sebelumnya loyangnya dioles margarin, supaya nanti rotinya nggak lengket di loyang.
Setelah adonan selesai diberi isian semua, tutup adonan dengan kain bersih, diamkan sekitar 30 menit hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah sekitar 30 menit didiamkan, buka tutup adonan. Kelihatan ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Olesi permukaan adonan dengan susu cair. Sambil mengolesi adonan, ovennya boleh dipanaskan dulu ya. Setelah selesai diolesi susu cair, ini siap untuk dipanggang. Yang pertama kali dipanggang, ini yang pertama kali diberi isian tadi. Untuk sisa adonannya, ini dipanggang selanjutnya. Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit. Oven yang saya gunakan, ini oven Mito Fantasi MO888. Kapasitas ovennya ini besar, muat sampai 33 liter, dilengkapi dengan lampu, ada aluminium shape cavity-nya menghantarkan panas ke segala arah sehingga membuat hasil panggangan matang merata. Setelah sekitar 20 menit dipanggang, ini rotinya udah kuning kecoklatan, tandanya rotinya udah matang. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Kemudian lanjut panggang sisa adonan. Dalam keadaan masih panas, langsung olesi permukaan roti dengan margarin. Ini diolesi supaya permukaannya mengkilap, dan nanti kalau udah dingin permukaan rotinya ini nggak keras ya. Untuk sisa adonannya, setelah diolesi susu cair, ini saya taburi dengan wijen hitam. Kalau mau ditaburi dengan meses atau keju parut juga boleh, sesuai selera. Selanjutnya, ini siap untuk dipanggang. Ini dia, roti isi pisang coklatnya udah jadi. Satu resep ini dapatnya 15 roti, bisa lebih banyak atau lebih sedikit, tergantung besar ukuran roti yang dibuat. Sekarang saya mau cobain roti isi pisangnya. Jadi untuk toppingnya sesuai selera, kalau mau dikasih wijen juga boleh. Yang ini polosan, hasilnya cantik banget. Rotinya ini wangi banget, wangi pisangnya berasa, rotinya juga empuk. Kelihatan ini kalau ditekan dia kembali ke bentuk semula. Matangnya merata, bagian bawahnya nggak gosong. Jadi ini wijennya nggak lepas, dia menempel. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat. Kelihatan ini dari sobekannya berasa kalau rotinya ini lembut banget, jatuh. Kelihatannya ini rotinya lembut banget, empuk. Coklatnya lumer. Serat-serat rotinya halus. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Rotinya super lembut dan empuk. Rotinya manis, perpaduan pisang dan coklatnya ini enak banget ya. Mantep, recommended. Cocok buat camilan di rumah atau buat ide jualan. Rotinya empuk banget, lembut. Dan ini enak banget ya, manisnya pas. Dipadukan dengan coklat, rasanya makin enak. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.